Salam kasih bagi kita semua. Di kesempatan baik ini kembali kita lagi akan belajar atau membahas satu materi kuliah yang berkecimpung di seputar gejala kejiwaan manusia, yaitu psikologi. Dan hari ini kita akan melihat tentang aliran-aliran dalam psikologi. Baik, kita akan perhatikan pertama yang kita akan lihat tentunya setelah kita belajar tentang pengertian psikologi, yaitu tentang materi atau ilmu yang membahas tentang jiwa. Namun khusus hal ini karena jiwa adalah sifatnya abstrak, tentunya yang kita lihat adalah gejala-gejala kejiwaan, ya. Di antaranya tentu perbuatan, kemudian bagian penghayatannya. Tentu perbuatan yang bisa kita deteksi atau kita amati secara langsung, sementara untuk penghayatan secara tidak langsung. Tapi hari ini kita akan batasi apa sesuai dengan perkembangan yang terjadi ketika ilmu ini ditemukan atau dikonsepkan, maka ternyata seiring berjalan waktu bahwa terjadi atau berkembangnya pengetahuan tentang psikologi, maka tumbuhlah atau lahirlah para ilmuwan yang mencoba membangun pendapat atau penemuan masing-masing, sehingga khusus di ilmu psikologi ini pun ada beberapa aliran yang hari ini kita akan pelajari bersama. Jadi hari ini kita akan batasi materi kita di seputar aliran psikologi. Yang pertama yaitu strukturalisme, di mana aliran ini merupakan aliran yang pertama dalam psikologi karena ditemukan oleh William Wundt setelah ia menemukan eksperimennya di laboratorium. Wundt dan pengikutnya berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks sebenarnya adalah halnya persenyawaan kimiawi yang tersusun dari unsur-unsur kimia. Nah, khusus aliran ini memiliki penekanan, yaitu penekanan analisis, di mana kita perhatikan bahwa proses kesadaran dipandang dari elemen-elemen dasar dan hukum antar elemen kesadaran. Karena pandangan ini bernama aliran strukturalisme, disebut juga sebagai psikologi elementalisme, ya. Selain dasar-dasar kesadaran juga dipandang sebagai elemen utama, yaitu jiwa atau kehidupan mental. Nah, segala sesuatu yang diperhatikan adalah segala sesuatu yang ada dalam diri manusia berasal dari kesadaran. Nah, metode yang dipakai dalam aliran ini yaitu metode introspektif, yaitu di mana dalam penerapan metode ini seseorang diminta untuk menceritakan pengalaman masa lalunya atau perasaan yang setelah perasaan yang dia alami setelah dia melakukan sesuatu. Kemudian selanjutnya akan ditemukan namanya sensasi yang kemudian digambarkan seperti manis, pahit. Nah, itu dapat diidentifikasi dan merupakan satu introspeksi, ya. Jadi pengalaman seseorang ketika dia melakukan sesuatu disuruh diceritakan, ketika dia merasakan yang rasanya manis,
bagaimana kira-kira perasaannya. Jadi mungkin itu bagian penelitian yang dilakukan oleh William Wundt ya, sebagai seorang penemu pertama untuk ilmu psikologi ya. Sebab sebelumnya kan ilmu ini digandeng dengan ilmu filsafat. Nah, kita lihat sistematika dari Wundt mengalami perkembangan. Di slide yang ke-6 kita lihat bahwa ternyata ada perkembangan dari masa ke masa. Yang pertama yaitu parasistematik ya, persepsi dan perbedaan antara perasaan dan sensasi penginderaan didasarkan pada doktrin. Jadi antara persepsi dan atau perbedaan antara perasaan dan sensasi penginderaan didasarkan pada doktrin unconscious inference ya. Yang kedua elementisme, sensionisme, asosiasionisme merupakan permulaan meninggalkan konsep doktrin ya. Jiwa terdiri dari elemen penginderaan, perasaan, dan yang berhubungan dengan asosiasi. Ini mungkin bagian penelitian yang dilakukan oleh seorang yang namanya William Wundt. Kemudian yang ketiga adalah fase empirisme. Di sana memunculkan 3 dimensi dari perasaan, lust, kemudian unlust, jadi senang dan senang sampai tidak senang, kemudian spanus, lawsons ya, tegang sampai tidak tegang, baru arrogance sampai ke berhigung ya, semangat sampai kepada tenang. Nah, itu namanya fase empirisme. Tapi di tahun 1902 sampai 1903 Filker psikologi menguraikan satu konsep, di mana konsep ini merupakan hal yang penting, di mana setiap rangsangan yang didapat dari manusia dipersepsikan, namun hanya secara aktif. Dalam bukunya Volcker, yaitu The Higher Mental Processes, menyatakan bahwa proses mental itu lebih tinggi dari penginderaan, perasaan, persepsi atau apersepsi ya. Jadi proses mental itu lebih daripada proses penginderaan. Jadi sensasi yang dilahirkan oleh semua panca indera masih proses mental lebih tinggi. Kemudian ada aliran yang selanjutnya, aliran fungsionalisme. Slide berikut kita akan lihat bahwa aliran yang kedua adalah aliran fungsionalisme, di mana aliran ini berorientasi dalam psikolog yang menekankan pada proses mental dan menghargai manfaat psikologi serta mempelajari fungsi-fungsi kesadaran dalam menjembatani antara kebutuhan manusia dan lingkungannya. Maksudnya, fungsionalisme memandang bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan tidak bisa dipahami secara terpisah. Aliran fungsionalisme dia memandang pikiran, kemudian proses kejiwaan, persepsi dan emosi merupakan hasil adaptasi manusia secara biologis. Nah, aliran ini menekankan pada fungsi, bukan fakta, seperti fenomena kejiwaan, atau menghubungkan atau mengartikan fenomena kejiwaan dengan peranan dalam kehidupan masyarakat. Seorang yang bernama River tahun 1988, dia menyatakan bahwa aliran
fungsionalisme itu merupakan jenis psikologi yang membawahi fungsi-fungsi dan bukan fakta fenomena seperti aliran sebelumnya. Nah, aliran ini juga mendoktrin bahwa proses kesadaran merupakan kehendak dan keinginan bebas. Berpikir, emosi, persepsi, dan hubungan fisik dengan lingkungan. Artinya dalam aliran ini psikologi ketika dalam perkembangannya mulai dari aliran yang pertama sampai aliran kedua mulai nampak bahwa di aliran pertama cuma khusus kepada kesadaran dirinya. Jadi pengembangan kejiwaan dimulai dari diri sendiri, tapi kalau di aliran ini ditekankan bahwa tidak cukup cuma dari diri sendiri, tapi dia ada berkaitan dengan masyarakat di sekelilingnya, ya, ada sistem. Nah, sehingga di dalam aliran fungsionalisme ini ada pandangan-pandangan yang boleh kita lihat, 3 pandangan penting yang boleh kita pelajari. Yang pertama, fungsionalisme merupakan psikologi tentang mental operation dan aktivitas bekerjanya jiwa sebagai lawan dari psikologi mengenai elemen-elemen. Jadi lebih kompleks lagi, ya. Jadi yang kedua, bahwa fungsionalisme merupakan kegunaan dasar dari kesadaran di mana jiwa sebagai perantara antara lingkungan dan kebutuhan manusia atau organisme lain pada kondisi emergensi yang berlaku adalah kebiasaan, ya. Jadi dalam kondisi emergensi terjadi yang namanya kebiasaan. Yang ketiga, bahwa fungsionalisme merupakan psikofisik, yaitu psikologi mengenai keseluruhan organisme termasuk di dalamnya badan dan jiwa. Kesadaran juga dipelajarinya, dan juga di luar kesadaran seperti kebiasaan adalah kondisi setengah sadar. Ini pandangan-pandangan dalam aliran fungsionalisme. Di aliran selanjutnya, aliran yang ketiga, di slide selanjutnya kita akan lihat tentang aliran yang ketiga. Aliran ini bernama behaviorisme, di mana aliran ini muncul suatu kritik lanjutan dari strukturalisme Want, ya. Jadi behaviorisme secara keras menolak unsur-unsur kesadaran yang tidak nyata sebagai objek studi dari psikologi dan membatasi diri pada studi tentang perilaku yang nyata. Inti dari aliran ini adalah asumsi bahwa jiwa bukan materi, sehingga tidak dapat diteliti secara langsung. Nah, dalam aliran ini kita pun akan lihat bahwa menurut beberapa pakar, diantaranya Ivan Pavlov dan William Dogel, teorinya disebut sebagai sebutan insting. Jadi boleh dikatakan bahwa pengetahuan selanjutnya diberi batasan bahwa aliran ini akhirnya memiliki satu sebutan, yaitu insting. Nah, menurut para ahli ini bahwa insting kecenderungan merupakan kecenderungan tingkah dan perilaku dalam situasi tertentu sebagai bawaan lahir yang belum ada dipelajari sebelumnya. Jadi jika di aliran yang lain tidak disebut ada yang namanya insting, maka di kesempatan selanjutnya ternyata ada penemuan yang menemukan bahwa ada sesuatu yang kemudian dinamakan insting, itu merupakan sebagai bawaan lahir, satu bawaan yang dibawa sejak lahir, ya. Jadi penelitian ini difokuskan pada tingkah laku dengan asumsi bahwa tingkah laku atau wujud
tingkah laku itu seorang manusia merupakan wujud dari mental ataupun kejiwaan manusia. Nah, dalam aliran ini memiliki pandangan tersendiri tentang perilaku. Di slide yang ke-10 kita lihat bahwa yang pertama, tingkah laku manusia merupakan bentuk realitas yang abstrak dan dapat diukur dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Kemudian, yang kedua, psikologi merupakan ilmu yang mengkaji suatu objek yang realitas. Maka dari itu, tingkah laku yang tanpa bentuk tidak dapat diteliti, seperti kesadaran yang bentuknya abstrak. Hanya kesadaran secara fisik saja yang dapat dianalisis. Yang ketiga bahwa perilaku merupakan objek satu-satunya yang dapat diteliti dalam psikologi. Nah, yang keempat, faktor eksternal dalam behaviorisme merupakan bentuk rangsangan, namun bukan merupakan bentuk tingkah laku itu sendiri. Yang keempat, semua bentuk tingkah laku yang merupakan hasil dari rangsangan yang berasal dari pengaruh eksternal dan juga kesadaran dan merupakan sifat bawaan. Yang kelima, berbagai respon perilaku muncul dari dan dipelajari dalam psikologi. Sedangkan bentuk modifikasi untuk mempertahankan perilaku tersebut bukan lagi bagian dari kajian psikologi karena merupakan pengaruh eksternal. Nah, dengan pandangan ini kemudian selanjutnya ada juga pandangan yang keempat. Yang keempat, psikoanalisa. Sigmund Freud berpendapat bahwa perilaku berasal dari proses yang tidak disadari melalui analisa terhadap jiwa, yaitu via psikoanalisa. Freud berusaha menembus kedalaman dari ketidaksadaran, lalu mengenali macam-macam dorongan dan isi-isi lainnya yang ada di dalam ketidaksadaran. Alam bawah sadar adalah sumber dari motivasi dan dorongan yang ada dalam diri kita, seperti makanan atau motif-motif yang mendorong seniman atau ilmuwan berkarya. Nah, hal yang terdapat di alam sadar atau di alam prasadar, yaitu disebut juga kenangan yang ada atau available memory yang mudah dipanggil kembali ke alam sadar. Ingatan masa lalu yang tidak teringat kembali dengan mudah dapat dipanggil kembali. Menurut Freud, keduanya dinamakan bagian terkecil dari pikiran manusia. Pada alam bawah sadar merupakan kondisi di mana sulit untuk dibawa ke alam sadar. Pada alam di bawah sadar terdapat nafsu dan insting. Menurut Freud, kondisi alam bawah sadar merupakan bagian dari dorongan dan munculnya semangat yang dari dalam diri kita. Nah, dengan aliran ini selanjutnya kita akan melihat ada juga seorang ahli yang namanya Carl Gustav Jung. Adalah psikiater yang mengklasifikasikan dua bentuk kepribadian, yaitu kepribadian introvert, merupakan kepribadian dengan kecenderungan mengutamakan diri sendiri dan hidup di dunianya sendiri. Aspek yang terlihat dari seorang introvert adalah pemalu, tidak suka menjalankan fungsi sosial, dan menyukai privasi. Sedangkan untuk kepribadian ekstrovert merujuk pada dunia di luar dirinya dan sangat senang menjalankan fungsi sosialnya. Orang yang dengan karakter ekstrovert
memiliki kecenderungan suka bergaul, memiliki aktivitas sosial, tidak nyaman ketika sendirian, dan mudah berteman. Demikian untuk aliran keempat, ya, psikoanalisa. Sedangkan aliran yang kelima, humanistik, itu Rogers mendasarkan teori dinamika kepribadian pada konsep aktualisasi diri. Maksudnya yaitu daya yang mendorong pengembangan diri dan potensi individu, sifatnya bawaan, dan sudah menjadi ciri seluruh manusia. Aktualisasi diri yang mendorong manusia sampai kepada pengembangan yang optimal dan menghasilkan ciri yang unik manusia, serta kreativitas, inovasi, dan lain-lain. Nah, inti dari humanistik adalah manusia itu bebas, rasional, dan rasional dengan perkembangan pribadi, dan sangat berbeda dengan binatang. Aliran humanistik muncul sebagai kritik dari aliran sebelumnya, baik aliran behaviorisme ataupun psikoanalisme. Aliran ini disebut juga the third force setelah kedua aliran sebelumnya. Dalam aliran humanistik ini memiliki beberapa prinsip. Di antaranya, satu, memahami manusia sebagai totalitas. Sehingga sangat tidak setuju dengan mengurangi komponen manusia dalam behaviorisme, ya, maupun dalam proses fisiologis. Aliran ini menjelaskan bahwa manusia harus berkembang, ya, tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar saja, tapi misalnya dalam hal perilaku. Jadi ketika manusia itu mengadakan satu kegiatan perilaku, dia harus memiliki pengembangan, tidak harus berfokus hanya sebagai satu kebutuhan dasar saja. Nah, yang kedua, metode yang dipakai dalam aliran ini adalah life history atau riwayat hidup, di mana berusaha memahami manusia dari riwayat perjalanan hidupnya dengan memiliki berbagai keunikan masing-masing orang, masing-masing individu, ya. Yang ketiga, aliran ini juga mengakui pentingnya kebebasan personal dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Untuk apa? Untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi manusia hidup untuk berkembang dan berusaha memenuhi aktualisasi diri dan mengembangkan potensi diri. Yang kelima, pikiran manusia bersifat aktif dan dinamis. Manusia memiliki kemampuan yaitu kreativitas, dan melalui kreativitasnya manusia mengekspresikan diri dan pengembangan potensi dirinya. Yang kelima, pandangan humanistik ini banyak diterapkan dalam psikoterapi dan proses konseling karena memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman diri. Aliran yang terakhir adalah Gestalt, di mana psikologi Gestalt adalah gerakan Jerman yang secara langsung menentang psikologi struktural Wundt. Bagi para ahli yang memiliki aliran Gestalt, perkembangan itu adalah proses diferensiasi. Dalam proses diferensiasi yang primer adalah keseluruhan, ya. Dalam proses diferensiasi yang primer adalah keseluruhan, sedangkan bagian-bagian dalam sekunder yaitu bagian yang hanya mempunyai arti sebagai bagian daripada keseluruhan dalam hubungan fungsional dengan bagian yang lain. Keseluruhan adalah terlebih dahulu disusul pada bagian-bagiannya. Nah, menurut fenomena yang terjadi yang merupakan kondisi dari proses fisiologi dan psikologi yang merupakan natural science, metode utama dalam psikologi juga dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama introspeksi, yaitu metode di mana mengarahkan kepada sesuatu yang penting dan utama dalam psikologi. Jadi metode
dalam psikologi ini yang pertama adalah introspeksi, ya. Introspeksi ini merupakan bagian utama di mana diungkapkan bahwa introspeksi adalah bagian yang bersifat alamiah pada manusia dan kemampuan menyadari apa yang telah dan sedang terjadi. Jadi bagian utama ini siapapun kita, kalau dalam golongan manusia, maka pasti kita memiliki ini karena ini bagian alamiah. Semua manusia memiliki introspeksi, ya, introspeksi di mana dia ada di dalam dirinya dan memiliki kemampuan untuk menyadari. Kalau dia nyanda memiliki ini, tentunya bukan dalam taraf normal, ya, bukan manusia. Jadi kondisi jiwanya itu perlu dipulihkan atau disehatkan. Kalau orang soalnya ada DP kemampuan introspeksi, maka itu yang harus diperhatikan. Yang kedua eksperimentasi, yaitu metode yang penting namun tak bisa melakukannya sendiri. Menurut James bahwa mengungkapkan metode ini perlu dieksplor lebih jauh lagi. Jadi kegiatan untuk melakukan eksperimentasi atau pengujian itu bukan cuma sebatas 1-2 waktu atau dalam batas waktu tertentu, tapi memerlukan waktu yang cukup, kemudian pengulangan sampai menemukan satu hasil yang sesuai yang ingin dicapai. Yang ketiga metode komparatif, yaitu metode psikologi yang digunakan pada anak-anak, binatang, orang primitif atau penderita gangguan kejiwaan, ya, metode komparatif. Jadi metode ini yang diterapkan kepada manusia dewasa yang memiliki atau manusia yang memiliki gangguan kejiwaan, atau kepada anak-anak, juga kepada binatang dan kepada orang primitif. Ini bagian aliran-aliran psikologi, ada 6 aliran yang perlu kita pelajari bersama dan kita pahami di dalam pembelajaran ini, ya, psikologi umum. Dan untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini dan Tuhan Yesus memberkati.